Tentunya kita pasti bersyukur hari ini dapat melewati seluruh acara dengan baik. Bank NTT hari ini telah memiliki direktur utama yang baru, dan kita harapkan di bawah Komandan Alex Ryukaho dapat membawa Bank NTT menjadi bank yang dipercaya, bank yang kredibel, dan membuat keharuman buat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, itu sekali lagi kita menyampaikan selamat untuk itu. Selamat bekerja, banyak masalah, dan tentunya kita harus mampu menyelesaikannya. Juga hari ini kita hadir di sini untuk peresmian gedung yang indah menurut Ibu Bupati Rotendao, mempercantik Kota Ba'a. Sarana dan prasarananya pasti cantik, mudah-mudahan isi di dalam yang kerja juga bagus-bagus. Nah, kita lihat kalau gedung ini berdiri seperti ini, pasti melewati segala macam kesakitan. Batu-batu dipukul, kayu dipaku, pasti itu banyak penderitaan di sana. Sama juga nanti yang ada mengisi ini. Bila yang mengisi ini orang-orang yang tidak terbiasa hidup di dalam kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan, maka dia tidak mungkin membawa kemegahan seperti gedung yang ditempati ini. Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang terus membina pemerintah daerah ini, bersaju tentu juga seperti BI dan OJK yang terus mendampingi Bank NTT untuk makin hari makin baik. Laporan anak-anak saya katanya Pak Robert itu galak sekali loh, Pak. Ya orang Batak ya galak lah, ngomongnya udah begitu kan. Tapi tentunya semangatnya untuk membawa NTT, khususnya Bank NTT lebih baik lagi, dan menjadi perbankan itu syaratnya dipercaya. Kalau tidak lagi dipercaya, maka bank itu dengan sendirinya akan bubar. Karena itu saya menyampaikan terima kasih atas seluruh perhatian dan atensi terhadap kemajuan bank ini. Kalau tadi Pak Sekjen baca sambutan dari Pak Dirjen itu mengharuskan itu satu saja provinsi itu pemerintah provinsi atau gabung dengan seluruh kabupaten kota 51% itu satu saja. Nah, itu tidak sanggup NTT. Bilang pikir rubah itu, kalau untuk daerah NTT rubah itu. Kami tidak sanggup itu, tidak ada uang di NTT untuk sebanyak 51% itu. Itu berarti pembangunannya uang terserap itu semua. Karena itu lewat kesempatan ini Bapak Sekjen tolong sampaikan ke Pak Dirjen untuk disampaikan ke Bapak Mendagri bahwa 51% itu berat buat Nusa Tenggara Timur. Kalau kami gabung semua ya boleh, jual lagi sisanya. Itu semangat betul. Tapi kalau 51%, hari ini saja dengan kondisi seperti saat ini kami akan store 2024 itu memenuhi 3 triliun dana yang akan disetor. Maka itu saja masih menjadi masalah kan. Kami baru saja selesai RUPS, untuk mencapai angka itu kami masih baku ribut satu sama lain. Apalagi kalau pemerintah pusat mengharuskan Pemprov punya 51%, nah, kecuali sumbangan datang dari pemerintah pusat, itu dengan senang hati. Jadi bikin aturan sekalian sumbang supaya kami sampai di situ. Nah, itu tolong sampaikan titip itu dari Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan kita bersyukur tentunya seluruh pengelolaan anggaran publik ini dapat dikelola dengan baik. Sebelum saya menjadi gubernur, data yang ada di saya, kalau saya salah, salahkan datanya, jangan salahkan saya. Itu NTT termasuk dalam persepsi dan survei KPK salah satu provinsi terkorup. Kita baru saja Ketua KPK melaporkan beberapa bulan yang lalu kepada Bapak Presiden, Nusa Tenggara Timur masuk dari 5 besar provinsi dengan pengendalian korupsi terbaik. Nah, itu prestasi. Karena itu tadi seperti sistem informasi pemerintahan itu menolong kami untuk kami mampu mengerjakan segala hal secara terbuka agar mampu menjaga niat-niat yang tentunya merugikan keuangan negara. Kami berharap seluruh perangkat yang ada juga terus dilakukan. Hari ini juga ada para seluruh bupati dan wali kota
masih kurang 2 tadi, saya tidak tahu 2-nya masih mana aja. Itu tanggung jawab keuangan dan aset untuk terus melakukan, karena itu juga menguntungkan provinsi ini. Kalau kita kerjanya sistemnya bagus, maka PAD-nya pasti nambah. Saya ini ada kepala badan aset di depan kita ini, sekarang jadi penjabat bupati di Manggarai, belajar dia menjadi bupati. Ini saya lihat dengan kita mempergunakan teknologi dan sistem informasi yang baik, kita mampu untuk menghilangkan ataupun mengurangi resiko-resiko kebocoran. Saya jadi gubernur, saya lihat-lihat tempat beliau ini, saya bilang, sedikit-dikitnya kau punya tempat ini bocor 200 miliar dari penciuman-penciuman saya ini. Lalu dia tidak percaya. Kami bikin perintah untuk mulai melakukan pemeriksaan, dan hasilnya itu ya tidak beda jauh dari apa yang saya omong. Ya dikit lah, sedikit, beda sedikit. Nah, itu menunjukkan seandainya kalau kita punya sistem informasi yang baik, terbuka, maka kita akan mengurangi kebocoran-kebocoran itu, dan kebocoran itu akan dikembalikan kepada rakyat. Kalau toh kita mau makan yang bara yang kita sudah gitu. Karena itu saya bilang, Pak Sesdija nanti tolong disampaikan juga kepada Pak Menteri Dalam Negeri bahwa kami setelah saya menjadi gubernur, mengapa susah kinerja itu muncul? Karena 2 alasan. Nomor 1, memang pegawai negeri itu paling enak. Nomor 1, tidak kerja, gaji, tetap gaji. Tidak berhasil, tetap digaji. Itulah paling enak nomor 1. Jadi saya pikir-pikir itu memang jadi pegawai negeri itu paling enak sudah. Seperti Pak Sesdija ini tidak kerja, biar kerja tidak sampai target tetap digaji. Tidak ada yang tidak gaji dia. Alasannya kenapa saya tidak sampai target, aku tidak gaji saya. Nah, itu beda kalau dengan swasta, target tidak sampai, teguran pertama, teguran kedua berhenti. Tapi kalau jadi pegawai negeri, biar tidak capai target, bupati, gubernur, presiden, menteri, ya ngomel-ngomel tetap gaji tiap bulan dapat. Nah, paling yang penting jaga supaya telinga jangan terima omelan, masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri. Itu udah aman sudah, gaji jalan terus. Itu kesalahan nomor 1. Kesalahan nomor 2 adalah sehebat apapun seorang pegawai negeri itu kerja, ya tetap dia gajinya cuma begitu. Jadi buat apa dia harus kerja besar? Toh kerja besar pun saya tetap segini. Maka saya kerja apa adanya saja. Nah, ini kelompok ini majority di dalam teori U, dia di dalam U itu. Nah, ini majority kelompok cara berpikir seperti ini. Karena itu solusinya adalah kami minta untuk nanti saya sendiri juga akan membuat pergub untuk itu, diberikan insentif. Ada 2 insentif yang kita kenal. Yang satu insentif financial, tentunya kalau orang kerja bagus ya dapat uang. Nah, ini harus kita siapkan. Yang satunya insentif psikologis. Insentif psikologis itu orang dipromosikan. Tadi masalahnya semua dalam PNS itu tidak semua ada jabatan promosi. Ada yang kerja pelengkap penderita. Nah, pelengkap penderita ini harus terbiasa juga, dia ingin agar kalau saya kerja bagus, saya dapat insentif. Insentif itu dengan bagaimana dapat uang, dapat tambahan dan segala macam. Nah, karena itu lewat sistem yang terbuka, sistem informasi yang baik, manajemen keuangan yang baik, maka kita mampu untuk menyiapkan insentif bagi seluruh birokrat yang rajin-rajin kerja dan semangatnya untuk meningkatkan target itu sampai dapat, maka insentif itu dikeluarkan. Jadi ini sebagai laporan, di Bapak tolong sampaikan kepada Mendagri, karena sebentar lagi Gubernur akan mengeluarkan pergub seperti itu, supaya jangan orang lagi di NTT itu berpikir, toh kerja hebat juga saya begini saja, atau saya tidak kerja tuh tetap dapat gaji, buat apa saya kerja. Nah, ini mudah-mudahan cara berpikir begitu perlahan-lahan mulai hilang. Tapi sekarang di provinsi, khususnya di provinsi itu sudah tinggal 25% saja, masih tinggal 25, ya belum 100%, masih ada 25 begitu, masih agak sedikit begitu. Kita harapkan ke depan dia lurus, dia jalan lurus menuju surga, Siratul Mustaqim. Nah, kalau kita bisa seperti itu, maka saya yakin provinsi ini akan bisa melejit karena punya kekayaan yang luar biasa. Sebagai laporan, walaupun lewat Ibu Menteri Kehutanan, untuk bagaimana kami merapikan aset-aset kami,
laporan kepada Bapak Presiden bahwa Bisipaya itu kami tertibkan. Itu tidak ada kekerasan. Di sana namanya penertiban. Kekerasan tidak ada. Lewat sini tolong disampaikan kepada Bapak Mendagri bahwa aset-aset yang ditertibkan itu banyak sekali yang selama ini tidak bisa. Dan kalau itu umpama kita hanya pendekatan semata-mata untuk mau berkontribusi pembangunan bersama-sama dengan masyarakat, tentunya tanah negara itu harus diikutkan masyarakat dan pemerintah sebagai pemegang hak untuk bersama-sama menciptakan kesejahteraan di tempat itu. Jadi jangan cara berpikirnya serahkan tanah itu kembali ke rakyat, karena itu rakyat punya dulu. Nah sekarang ya itu cara berpikir itu ya salah. Cara berpikir yang benar adalah rakyatnya diajak masuk di dalam tanah dan aset-aset pemerintah, kerjakan bersama. Kalau itu tidak peruntukan untuk kantor, kalau peruntukan untuk pertanian, peternakan, itu rakyat diajak bersama-sama, berperan bersama di sana untuk meningkatkan kesejahteraan di situ. Itu cara berpikir yang benar. Nah, karena itu tentunya di dalam momentum yang baik ini, Rotendao telah memiliki kantor yang hebat ini. Apalagi komandannya seorang ibu. Ibu ini luar biasa. Kita tepuk tangan dulu Ibu Bupati ini. Ini salah satu kabupaten yang stuntingnya paling sedikit, mengalahkan Kota Kupang. Jadi Kota Kupang itu salah satu stunting yang tinggi. Dari data yang saya punya, 11.000 anak belum diukur dan ditimbang. Ini omong begini supaya maksudnya Pak Wali Kota pulang, perintah mereka ke timbang sudah, ke ukur sudah, jangan gubernur main omong terus, main kalah di itu perempuan dan rotate terus, itu tidak baik. Nah, itu kan tidak baik. Nah, Sumba Barat Daya ini dokter juga, tempatnya dia itu asalnya dari Kodim Utara. Itulah Kodim Utara tempat stunting tertinggi di sana. Jadi omong begini supaya dia malu tuh, ini gubernur yang paling kurang ajar, dia main omong saya terus. Nah, kalau pulang bikin habis itu stunting, karena stunting itu bicara tentang bonus demografi. Bila kita bicara tentang bonus demografi, 2035 NTT akan memiliki bonus demografi sekian banyak. Bonus demografi artinya generasi yang pintar, generasi yang sehat, dan generasi yang bermoral untuk membangun Nusa Tenggara Timur. Tapi kalau dia stuntingnya sekian persen, bonus demografi harus kasih kurang. Stunting, karena stunting sekian persen, demografi sekian harus dikurangi. Ini tidak masuk bonus, ini masuk beban. Nah, karena itu saya waktu menjadi gubernur, mereka presentasi ke saya hal-hal isu-isu strategis Nusa Tenggara Timur. Satu, kemiskinan. Saya bilang kopung kepala itu strategis itu memalukan. Nah itu jadi para bupati juga, kau lihat itu Kabupaten Bapeda itu, jangan isu-isu strategis itu, kemiskinan, stunting, kematian ibu dan anak, itu bukan strategis, itu memalukan. Tulis di situ hal-hal yang mempermalukan NTT, supaya kita tahu ini mempermalukan, supaya kita kerja serius. Kalau isu strategis selama ini, karena saking strategisnya, kita jaga dia supaya dia tetap strategis. Nah itu menurut saya cara berpikir yang keliru. Lalu hal lain, ini biar juga ini Dirjen sampaikan juga kepada Dirjen dan Menteri. Hal lain adalah target kematian ibu dan anak dari 50% ke depan, tahun depan menjadi 20%. Saya ini orang otaknya tidak benar. Mendesain kematian orang harusnya 0%. Kalau ternyata mati sekian, itu bukan kamu punya perencanaan. Masa sudah dari awal merencanakan keuangan negara, disiapkan untuk membunuh. Itu hak Komnas HAM harus masuk, bukan cari gubernur menjaga Bisipaya loh. Komnas HAM harusnya dia ini salah ini. Merencanakan untuk mematikan. Jadi ternyata kalau matinya turun 10%, target telah terpenuhi. Maka membunuhnya terpenuhi. Nah, itu loh cara berpikir yang salah menurut saya. Ini cara berpikir begini harus kita rubah. Nah, jadi tolong Bapak Ibu Bupati, perencanaan kematian ibu dan bayi itu jangan kami target ke depan yang matinya 50 orang. Nah itu ibu salah. Nanti pergi gereja berdoa pun atau pergi sholat dan segala macam pun, Tuhan bilang kamu merencanakan pakai uang negara untuk membunuh orang. Nah itu tidak boleh itu. Nah, ini cara berpikir dan dirubah. Cara berpikir seperti ini akan membawa energi positif buat kita untuk kita bekerja ke depan. Karena itu saya harapkan momentum yang baik ini ada para bupati NTT dengan semangat seperti ini. COVID ini menguntungkan Nusa Tenggara Timur. Jadi ingat baik-baik, COVID ini cara Tuhan untuk membuat Nusa Tenggara Timur sejajar dengan yang lain. Nah, kalau dulu kemarin-kemarin kita jomplang,
Kalau sekarang gara-gara COVID kita sama-sama menderita. Kalau dulu DKI tinggi, luar biasa, ada mall-mall luar biasa, pendapatan asli daerahnya tinggi. Sekarang mereka tidak ada, minus kan? Sama-sama kami juga minus. Kita sama-sama minus hari ini. Nah, gara-gara ini maka kita punya semangat beda. Tapi kita tidak boleh semangat kita sama seperti mereka, tidak boleh. Karena kita sering menderita, maka semangat kita berbeda dengan mereka. Karena itu cara bekerja kita juga harus lebih rajin, lebih giat, lebih prospektif. Dan itu akan membuat pada saat COVID ini selesai, maka NTT mempunyai kecepatan-kecepatan pembangunan yang lebih cepat daripada daerah lain. Apalagi NTT punya penyebaran COVID itu dapat dipastikan sangat-sangat rendah. Nomor satu, hasil risetnya katanya riset. Namanya riset, kita harus percaya riset. Orang membantah riset, itu adalah di riset juga. Jadi kalau tidak ada riset, jangan bantah. Bahwa daerah yang tinggi malaria, tinggi dengue-nya, maka daerah itu akan rendah COVID katanya. Nah, tapi jangan berarti karena itu kita perbanyak dengue. Jangan. Nah, karena itu kesempatan hari ini para bupati ada di sini, kita akan masuk pada bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini bulan-bulan bahaya buat dengue. Tolong sampah-sampah, tolong rumah-rumah itu disiapkan yang baik. Masyarakat desa, kepala desa mulai di warning kembali, atur rapat betul, kendalikan mereka dengan baik. Seluruh tenaga kesehatan masyarakat digerakkan di lapangan agar kita punya dengue yang menyebabkan mati kemarin 50-an lebih itu akan turun ke depan 0%. Jangan bilang mati sekian, itu rencana namanya. 0%. Kita harapkan seperti itu. Karena itu saya harapkan Sika kemarin cukup tinggi. Saya lihat dengan gerakan bupati, wakil bupati dan seluruh teman-teman di sana akan cukup bagus. Kita berdoa untuk itu. Dan daerah-daerah lain termasuk Kota Kupang kita siapkan baik, kerjakan. Dan daerah-daerah lain yang belum juga jaga, jangan bilang ini kami tidak, jadi kami tenang. Jangan sampai tiba-tiba orang KPPN dia malah unupi di situ. Nah, maksudnya menumpuk di situ. Nah, itu kita harapkan pekerjaan-pekerjaan seperti ini membuat provinsi ini makin hari makin akan dihormati. NTT akan menjadi pusat perhatian dunia. Dia akan menjadi pusat perhatian dunia. Mau suka atau tidak suka bapak-bapak terhadap NTT, NTT akan menjadi pusat perhatian dunia. Kenapa? Kita di sini memiliki semuanya, termasuk tenaga angin, tenaga matahari. Kita telah menyiapkan. Kemarin saya dapat telepon dari Menteri Bappenas pada level eselon 1 telah selesai, akan masuk dalam level menteri dan dibawa kepada Bapak Presiden untuk menyiapkan perencanaan pembangunan energi tenaga matahari dari Pulau Sumba, bawa dengan kabel bawah laut menuju Pulau Jawa. Itu bukan rencana omong kosong. Itu dalam dunia teknologi hari ini itu sudah biasa. Hari ini Australia telah mengajukan proposal kepada Indonesia yang dalam hal ini kepada Kementerian Menko Maritim dan Investasi untuk mereka membangun kabel dari Australia ke Singapura melewati alur laut Indonesia. Apa maksudnya? Mereka mau jual panas matahari, energi panas matahari ke Singapura. Kenapa ini dilakukan? Karena dunia nanti tidak mau terima produk apapun kalau produk itu hasil dari industri yang mempergunakan bahan bakar fosil. Sekarang sudah ada beberapa perusahaan besar di Eropa yang mereka namakan diri mereka RE 100%. Apa itu? Renewable Energy 100%. Jadi siapa yang takut sama gubernur?